Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami yang kami beri nama Drifting by Urban Essential. Next. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan nama anggota kelompok kami ada Raika Mufida, Sasa Nabila, Kesia Belpa, dan saya sendiri Muhammad Bintang Ramadan. Next slide. Oke, lanjut ya. Di sini ada Urban Essential ini adalah identitas fashion penting bagi gaya hidup kota yang stylish dan sadar lingkungan. Di era modern ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan semakin meningkat. Salah satu bentuk penerapan gaya hidup tersebut adalah melalui kegiatan thrifting, yaitu membeli dan menggunakan kembali pakaian bekas yang masih layak pakai. Tren ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang menjanjikan, khususnya bagi generasi muda. Urban Essentials juga punya konsep unik yaitu thrift and trend. Next. Berikut visi dan misi Urban Essential. Visi pertamanya itu menjadi platform thrifting terpercaya dan terdepan dalam menyediakan fashion bekas berkualitas tinggi untuk generasi muda di Indonesia. Yang kedua, menjadi pelopor bisnis fashion berkelanjutan yang tetap mengutamakan gaya, kualitas, dan juga harganya terjangkau. Yang ketiga, mewujudkan komunitas sadar lingkungan melalui kebiasaan berbelanja pakaian second hand. Di sini ada misinya. Yang pertama, menyediakan berbagai pilihan fashion bekas berkualitas dengan seleksi ketat agar tetap modis dan juga layak pakai. Yang kedua, membangun brand thrift and trend yang dikenal luas melalui pemasaran digital, kreatif, dan juga kekinian. Yang ketiga, menyediakan platform online yang mudah diakses untuk konsumen, baik melalui media sosial maupun marketplace. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan supplier dan pelaku daur ulang untuk mendukung rantai bisnis berkelanjutan. Yang kelima, menyediakan lapangan kerja dan juga membuka peluang bagi reseller untuk ikut serta dalam bisnis ini. Next. Baik, di sini ada konsep dan strategi promosinya. Urban The Essentials ini akan mengusung konsep promosi yang kreatif dan juga menyasar anak muda yang aktif di media sosial. Beberapa strategi promosi yang akan dilakukan antara lain, yang pertama itu kita promosi lewat aplikasi X yang biasa dikenal Twitter dengan memfotokan baju thriftnya. Terus yang kedua, memberikan layanan custom request. Di sini bisa mencari item tertentu berdasarkan preferensi konsumennya. Beberapa strategi promosi yang akan didirikan, yang pertama itu aktif promosi di media sosial X dengan memfotokan produk. Lalu yang kedua, sistem loyalitas pelanggan seperti poin belanja atau diskon pembelian kelima. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada target pelanggan. Target pelanggan utama dari Urban Essential ini yang pertama adalah remaja dan mahasiswa di usia 16-25 tahun yang ingin tampil modis dengan anggaran terbatas. Lalu juga untuk konsumen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan ingin berkontribusi lewat konsumsi produk berkelanjutan. Selanjutnya. Nah, untuk perspektif di masa depan, dengan meningkatnya tren fashion ini berkelanjutan dan perkembangan teknologi digital, bisnis thrifting memiliki prospek cerah ke depannya.
Thrift and Trend akan terus berinovasi dengan yang pertama membuka toko fisik mini atau pop-up store di event atau bazar, lalu mengembangkan aplikasi mobile untuk pengalaman belanja yang lebih interaktif, serta memperluas pasar hingga keluar kota melalui ekspansi logistik dan kerjasama reseller. Next. Setelah itu analisis persaingannya, bisnis thrifting ini memang semakin banyak yang meminati, sehingga tingkat persaingan cukup tinggi, terutama di platform online. Selain itu, yang pertama juga udah banyak orang yang melakukan bisnis ini dengan harga yang beragam, jadi persaingan harganya cukup ketat. Setelah itu ada model yang kita miliki itu terbatas, jadi belum tentu semua kalangan suka sama produk yang kita jual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Oke, jadi untuk segmentasi pasarnya, jadi Urban Essential ini menargetkan segmen menengah ke bawah hingga menengah ke atas dengan harga yang terjangkau. Namun kualitas tetap terjaga karena produk yang kami akan tawarkan merupakan produk kita sendiri, bukan produk bekas atau impor. Platform utama penjualan adalah media sosial dan marketplace. Konsumen bisa langsung memesan melalui X atau Twitter. Produk yang kami tawarkan meliputi, jadi ada kaos dan t-shirt itu range harganya 30.000, kemeja dan blouse itu range harganya ada di 50.000, dan jaket dan sweater itu ada di range harganya 55.000, celana jeans dan bahan range harganya ada di 80.000, serta rok di range harganya ada 75.000. Next. Oke, jadi untuk rencana pemasarannya adalah harga produk ditetapkan dengan memperhatikan kondisi barang, tren fashion, serta daya beli target pasar atau mahasiswa dan anak-anak muda. Penetapan harga juga mempertimbangkan margin sekitar 30-50% per item. Terus estimasinya 3 kaos harga rata-ratanya 30.000, 5 kemeja 50.000, 2 sweater atau jaket 55.000, 3 celana jeans 80.000, 1 rok 75.000. Untuk pelaksanaan distribusi produk dilakukan secara online melalui pengiriman ke alamat konsumen, jasa ekspedisi yang digunakan antara lain JNT, Si Cepat, dan Antaraja. Untuk wilayah sekitar kampus atau lingkungan lokal juga disediakan layanan cash on delivery atau COD dan pick up order. Next. Jadi untuk perencanaan permodalannya, sumber-sumber permodalan modal awal diperoleh dari dana pribadi dan dukungan dari pihak keluarga. Berikut rencana modal alokasi awal. Yang pertama ada kemasan dan label produk 35.000, 2 laundry 20.000. Untuk modal kami hanya sekitar 55.000 karena kami menjual barang pribadi dan totalnya tidak hanya sekitar 14 pieces. Untung biaya pengiriman kami dapat subsidi gratis ongkir dari Shopee. Baik, berikut di sini ada foto produk yang sudah terjual. Sebenarnya juga di sini ada jual catokan bekas yang pernah saya pakai. Lalu ada testinya ini. Terus nextnya, sebentar. Lalu ada kesimpulannya usaha Urban Essential merupakan peluang bisnis yang menjanjikan di tengah tren fashion berkelanjutan yang sedang berkembang dengan konsep kreatif promosi digital yang efektif dan penetapan harga yang terjangkau. Bisnis ini berpotensi berkembang dengan baik terutama di kalangan anak muda. Selain memberikan keuntungan ekonomi, usaha ini juga memberi dampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah pakaian serta membuka peluang kerja baru bagi reseller dan tim promosi. Saran untuk produk saya mungkin untuk pengusaha pemula sebaiknya mulai dengan stok terbatas namun berkualitas untuk menjaga kepercayaan pelanggan, karena mungkin jika kita
membuat stok terlalu banyak takutnya juga kan tidak laku atau ramai. Jadi kita tes ombak dulu dengan melakukan stok terbatas. Lalu saya memanfaatkan media sosial secara maksimal karena biaya murah tapi daya jangkau pasarnya lumayan besar ya. Terus jaga konsistensi branding dan pelayanan karena menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis berbasis kepercayaan. Yang terakhir itu selalu mengikuti tren fashion dan sesuaikan penawaran dengan minat pasar agar bisnis tetap relevan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jika ingin bertanya silahkan. Oke, terima kasih kelompok Mbak Kaisa. Kelompok 6. Ya, kelompok 6. Terima kasih kelompok 6. Bagus sekali nih bisnis pakaian bekas ya. Thrifting ya. Ini dari mana pakaian bekasnya? Dari impor atau dari punya sendiri gitu? Pak, punya teman kayak kemarin bisnis punya siapa kemarin? Kak siapa kemarin ya pakaian bekas? Punyanya Rara, Bu. Ya. Kalau aku ini punya sendiri sih, nggak ambil produk yang dijual yang bal-bal gitu mungkin kayak di pasar Senen. Pasar gitu. Senen enggak. Dari mana ngambilnya? Kalau ini produk sendiri jadi yang ada di lemari dijualin karena baru 1 kali 2 kali pakai doang gitu. Oh gitu, punya sendiri ya? Iya. Oh tidak, maksudnya tidak menampung punya orang lain terus kita jual gitu, enggak ya, punya sendiri ya? Enggak, iya. Ya, punyanya Mbak Kaisa sendiri atau teman-teman kelompoknya juga dijual? Kalau sekarang sih baru punya saya doang ya Ibu. Ya, apa aja tadi? Ada catokan rambut terus apa aja coba tadi gambarnya? Ada catokan rambut, ada jaket, terus ada jaket, catokan rambut, kaos, ada kemeja, ada rok juga sebenarnya. Ada yang laku? Udah, itu udah laku. Udah laku, ada juga yang mau ya barang second ya. Masih bagus sih ya, masih layak pakai ya. Harganya lumayan gitu, jadi nggak tinggi. Iya kan, baru beberapa kali pakai juga Bu, jadi mungkin orang-orang juga mau kalau beli baru kan pasti lebih mahal ya, kita kan jual murah ya gitu, jadi pasti ada yang mau karena masih bagus. Ya makasih. Oke, sudah bagus juga usahanya dikembangkan ya Kak Kaisa ya usahanya. Kalau bisa ya kalau mau mengembangkan jangan punya barang pribadi kayak kelompok kemarin tuh ya. Siapa yang mau nitip gitu ya untuk dijualkan gitu ya produknya. Ya kan? Jadi lebih rame nanti itunya jualannya. Ya. Oke. Teman saya juga ada yang jualan itu ya. Pakaian bekas yang impor gitu ya, lumayan juga sih ya. Oke, karena sudah nggak ada presentasi lagi ya mungkin ini terakhir ya. Ada yang belum sih tapi dijadwalkan ulang. Oke, untuk kelompok 6 itu saya kasih nilai 98. Terima kasih, ide bisnisnya bagus sekali. Oke, terima kasih. Saya akhiri kali ya Zoom kali ini ya teman-teman. Ya. Oke, terima kasih presentasinya bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di kelas. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih.